Keluarga merupakan elemen terkecil dari masyarakat yang paling penting dalam kehidupan kita. Keluargalah yang membentuk karakter kita, mengajarkan pertama kali tentang kehidupan sosial. Keluarga pula lah alasan utama kita untuk bekerja dan kembali ke rumah. Di dunia ini ada beberapa keluarga yang berbeda dari keluarga pada umumnya. Mereka memiliki kebiasaan unik, tidak lazim jika dibandingkan keluarga pada umumnya. Siapa saja dan apa keunikan mereka? Inilah keluarga tak lazim versi On The Spot. Hey there friend, what you want, what you gonna do? I know that you've been feeling down. Keluarga unik yang pertama berada di daerah Manhattan, Amerika Serikat. 7 orang Angulo bersaudara yang terdiri dari 6 pria dan 1 perempuan ini tidak pernah diizinkan keluar rumah oleh ayah mereka sejak dilahirkan. Bhagavan 23 tahun, si kembar Govinda dan Narayana 22 tahun, Mukunda 20 tahun, Krishna 18 tahun, Jagadesh 17 tahun, dan si bungsu Wisnu tinggal bersama kedua orang tua mereka di sebuah apartemen berkamar 4 yang seluruh jendela dan pintunya terkunci rapat. Mereka tidak pernah memiliki teman, tidak pernah pergi ke pusat perbelanjaan, dan juga tidak pernah pergi bersekolah. Sang ayah membelikan semua film untuk ditonton agar mereka bisa melihat dunia luar. Untuk pendidikan, ibu mereka sendiri yang menjadi guru homeschooling mereka. Tidak dijelaskan mengapa sang ayah melakukan hal ini kepada mereka. Hingga suatu hari kehidupan ini akhirnya terkuak sejak salah seorang dari mereka melarikan diri karena ingin melihat sendiri dunia luar. Ketika ia keluar, seorang sutradara menemuinya karena melihat pakaiannya yang aneh mirip dengan salah satu tokoh dalam film superhero. Setelah berkenalan, sang sutradara pun mengikutinya hingga ke rumah dan berkenalan dengan keluarga Angulo. Ia pun mengangkat kisah kehidupan keluarga ini ke dalam sebuah film dokumenter berjudul The Wolfpack. Karena kisahnya yang unik, The Wolfpack memenangkan Sundance Film Festival kategori Jury Grand Prize. Jika Angulo bersaudara tidak boleh keluar dari rumah, keluarga ini berkomitmen untuk hidup tanpa ada gadget canggih di rumah. Seperti mesin waktu, jika kita ingin hidup seperti tahun 80-an, maka kunjungilah rumah Blair McMillan. Di sini, Anda tidak boleh menggunakan ponsel, karena seluruh ponsel akan dikumpulkan di depan pintu rumah dan dinonaktifkan. Jika ingin menghubungi keluarga, Anda bisa memakai telepon yang ada di rumah mereka. Ide untuk hidup seperti ini berawal dari kekecewaan Blair karena anaknya tidak mau diajak jalan-jalan dengan alasan ingin main dengan komputer tabletnya. Blair akhirnya mengajak keluarganya untuk mulai hidup seperti zaman ia anak-anak dulu, yang lebih suka bermain di luar daripada di rumah. Melepaskan semua kecanggihan teknologi tidaklah mudah, apalagi mereka sudah sangat ketergantungan dengan benda-benda tersebut. Tidak ada DVD player, cukup video player. Untuk mendengarkan musik, mereka menggunakan kaset, dan semuanya tidak menggunakan remote control. Komitmen ini juga berdampak pada teman-teman dan kerabat mereka yang sedang berkunjung atau yang ingin menghubungi mereka. Blair tidak lagi menerima email dan SMS. Jika ingin menghubunginya, maka mereka harus menelpon ke rumahnya. Jika ia sedang berada di luar, maka tunggu saja sampai ia berada di rumah. Selain telepon, mereka juga bisa menerima surat melalui pos. Just as I please. Now working out daily and I'm watching my waistline. No more. Though you've gone away this morning, you'll be back again tonight, telling me the... Pada abad ke-19 ada sebuah keluarga aktor yang seluruh putria berambut sangat panjang mirip tokoh dongeng Rapunzel. Mereka adalah Sutherland Sister, Sarah, Victoria, Isabella, Grace, Naomi, Maria, dan Dora memiliki rambut yang panjangnya mencapai 11 meter. Awalnya, ketujuh perempuan ini adalah keluarga miskin di pedesaan Cambria, New York. Ayah mereka membuat bisnis pertunjukan dengan bekal bakat menyanyi mereka. Pada saat mendaftar ke salah satu kelompok sirkus yang sedang berjaya pada waktu itu, pemilik sirkus justru melihat rambut panjang ketujuh perempuan ini sebagai daya tarik. Benar saja,
Ketujuh perempuan ini mendadak terkenal bukan hanya karena bakat mereka, tetapi juga karena rambut mereka yang sangat panjang. Pemilik sirkus juga menyebarkan rumor kalau mereka memiliki ramuan penumbuh rambut yang diwariskan dari sang ibu. Rumor ini ternyata dimanfaatkan dengan baik oleh sang ayah, yang akhirnya membuat obat penumbuh rambut untuk dijual ke pasaran. Mereka mampu menjual 2 juta botol dan membuat mereka menjadi kaya raya. Let's get it on, yeah, y'all can come along. Everybody drinks on me, bought out the bar, just to feel like... Beberapa orang mungkin sudah pernah mendengar Valeria Lukyanova. Perempuan yang satu ini menjadi fenomenal karena wajahnya mirip dengan boneka Barbie. Valeria sangat terobsesi pada Barbie dan ingin berpenampilan seperti boneka cantik berambut pirang itu. Ternyata tidak hanya mempermak diri sendiri, ia juga melakukan makeover pada keluarganya, sehingga satu keluarga memiliki wajah seperti keluarga Barbie. Dalam satu kesempatan, Valeria mendandani keluarganya dengan make up yang terinspirasi dirinya sendiri. Ia mendandani teman dekatnya, saudara, orang tua, hingga kakek dan neneknya. Lihatlah ibu Valeria. Si ibu terlihat seperti kakak sendiri. Hanya ada sedikit kerutan yang terlihat di wajahnya. Sementara saudara perempuannya didandani seperti boneka Barbie berambut hitam dari Amerika Latin. Tidak ketinggalan, ayah dan saudara laki-lakinya juga diberikan make up. Meski tidak mirip Ken, kekasih Barbie, mereka berdua terlihat seperti boneka plastik. So hot, make the girls pick it all up. I like it like that, yeah. One more time, I can never get enough. Oh, everybody. Keluarga tak lazim selanjutnya adalah keluarga Zandra Krautwasche dari Austria. Apa yang mereka lakukan? Keluarga ini berkomitmen untuk hidup tanpa memakai plastik. Ini artinya tidak ada komputer, ponsel, perabotan plastik, dan semua benda yang mengandung plastik. Komitmen ini berawal dari acara liburan keluarga ini di Kroasia. Ketika itu, ketiga anak Zandra terus menanyakan dari mana asal sampah yang ada di pantai tempat mereka berlibur. Ia pun sadar jika sampah plastik ini makin lama akan menumpuk dan membuat limbah bagi bumi. Zandra dan keluarga memutuskan untuk hidup tanpa menggunakan produk plastik. Dimulai dengan mengumpulkan dan membuang semua benda yang terbuat dari plastik yang ada di rumahnya. Selanjutnya, mereka mencari alternatif untuk bisa menggantikan plastik yang ada di rumahnya. Sikat gigi plastik diganti dengan sikat gigi kayu. Tempat makan lebih banyak menggunakan kertas atau kaca. Dan pastinya tidak mudah meninggalkan plastik yang sudah masuk ke segala lapisan kebutuhan keluarga. Namun Zandra mengakui mereka bisa menghemat uang untuk belanja. Keluarga terakhir ini menjadi keluarga paling langka di dunia. Dalam satu keluarga, seluruh anggota keluarganya berulang tahun tepat di tahun baru, yakni tanggal 1 Januari. Kasus ini hanya memiliki kemungkinan 1:100 juta. Pasangan Rahim dan istrinya Kiana sama-sama lahir di tanggal 1 Januari dengan tahun yang berbeda. Rahim lahir tahun 1979, sedangkan Kiana lahir tahun 1980. Mereka tidak pernah menyangka jika bayi perempuan pertama mereka juga bisa lahir di tanggal kelahiran yang sama. 1 Januari 2015 lalu, bayi mungil bernama Autumn Rainstover dilahirkan di rumah sakit khusus perempuan di Cleveland, Amerika Serikat. Bayi ini lahir 10 hari lebih cepat dari perkiraan dokter. Pemirsa, itulah keluarga tak lazim versi On The Spot. Saksikan kehidupan unik lainnya hanya di On The Spot Trans 7.